Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kehidupan yang baru bagi kita. Dia limpahkan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita bagi kita melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di The Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur. Hari baru Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan berkati kami. Pada saat kami tidur dan pagi hari ini, Tuhan karuniakan nafas kehidupan, hikmat, kekuatan, bahkan sukacita bagi kami untuk melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Yang kami baca, kami renungkan menjadi rema, menjadi bread of life dalam kehidupan yang kami jalani. Kami melakukan, kami taat, kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayat ke-13 hingga ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat ke-13 hingga ke-16. LAI berikan judul di sana, Garam Dunia dan Terang Dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia sahabat kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah orang percaya adalah terang dunia. Orang percaya adalah terang dunia. Sepasang suami istri, Bob dan Evan Porter, memiliki 3 orang anak-anak yang masih kecil. Hidup mereka tidaklah mudah. Mereka keluarga yang sederhana, sehingga Bob harus bekerja sepanjang waktu, sepanjang hari, dari pagi hingga menjelang malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga hari demi hari. Perjalanan kehidupan keluarga tidaklah mudah. Tetapi pada tahun 1956, Bob dan Evan Porter ini mengalami satu perubahan hidup yang dahsyat, yang hebat, ketika mereka menghadiri KKR yang dipimpin oleh pendeta Billy Graham di Oklahoma, Amerika Serikat. Di dalam KKR itu, Bob dan Evan Porter menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketika mereka menjadi orang percaya, kehidupan tidak langsung berubah. Mereka jadi orang kaya, mereka hidupnya kemudian di dalam berbagai kemudahan, tidak. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa, bahwa Bob tetap harus bekerja sepanjang hari. Tetapi semangat hidup mereka sejak mengikut Yesus Kristus adalah mereka rindu untuk menceritakan
perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Maka setiap Sabtu malam, Bob dan Evan Potter ini membuka rumah mereka bagi para murid, para mahasiswa yang mau belajar Alkitab bersama-sama, belajar pendalaman Alkitab bersama-sama. Dan di sanalah Bob dan Evan ini membagikan kisah hidup mereka berjalan bersama Yesus. Ada banyak siswa, ada banyak mahasiswa yang kemudian mengikuti kelas pendalaman Alkitab yang dikerjakan oleh Bob dan Evan Potter. Hidup mereka tidak mengalami perubahan yang drastis, tetapi mereka meyakini bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan, Yesus Kristus itu bersama-sama dengan mereka. Bob dan Evan menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka, dan bagaimana ketika mereka taat kepada perintah dan firman Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Kristus limpahkan dalam kehidupan di tengah rumah tangga mereka. Ketika orang-orang mengikuti kelas pendalaman Alkitab yang dikerjakan, yang dilayankan Sabtu malam oleh Bob dan Evan Potter ini, ada banyak orang diberkati. Mereka boleh melihat, mendengar kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memelihara kehidupan keluarga Bob yang penuh dengan tantangan. Dan bagaimana Bob dan Evan ini berani bersaksi, bahkan berbagi pokok doa, minta didoakan untuk semua yang hadir. Dan itu menjadi satu pelajaran bagi setiap peserta pendalaman Alkitab. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Perlu Yesus Kristus yang menjadi penopang kehidupan mereka. Kelompok PA ini menjadi satu komunitas untuk berbagi bagaimana kehidupan mereka di tengah-tengah banyak tantangan kesulitan. Mereka saling mendoakan, mereka saling membantu, saling menghiburkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Bob dan Evan Potter ini menjadi orang percaya yang menjadi garam dunia, yang menjadi terang dunia. Segala perbuatan baik mereka dilihat oleh banyak orang yang mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yesus berkata kepada setiap kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepadanya, bahwa kita adalah garam dunia yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan satu sukacita, penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Mereka yang sedih dihiburkan, mereka yang berduka dikuatkan, mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka didoakan dan dibantu. Bahkan dikatakan kita semua orang percaya adalah terang dunia. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita hidup menurut kemauan daging kita sendiri. Kita hidup hanya menuruti tawaran-tawaran dunia yang membawa kepada kebinasaan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Manusia sudah jatuh di dalam dosa.
dan tidak dapat diselamatkan oleh usaha kekuatan pekerjaan sendiri. Semua hanya karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang dibagikan oleh Bob dan Yvonne Potter kepada setiap mereka yang belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Menceritakan karya keselamatan Yesus Kristus bagi manusia yang berdosa. Bahkan memberikan penghiburan kekuatan, pertolongan bagi sesama mereka yang hidup dalam berbagai rupa-rupa pengalaman kehidupan yang menghimpit. Nah, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, setiap kita orang-orang percaya adalah terang dunia. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus, melayankan kasih Kristus kepada sesama kita. Tentu ada banyak cara bagaimana kita dapat melakukannya, memancarkan terang Kristus dan melayankan kasih Kristus kepada sesama kita. Bob dan Yvonne membuka pintu rumah mereka untuk mengundang para siswa, para mahasiswa belajar Alkitab bersama-sama. Mereka berbagi pengalaman kesaksian, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tengah berbagai pergumulan di tengah keluarga. Mereka bersaksi bagaimana hidup untuk menjalankan perintah dan kehendak Tuhan, meskipun ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Dan di sanalah Bob dan Yvonne ini menjadi terang dunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyediakan waktu kita untuk memancarkan terang Kristus, untuk melayankan kasih Kristus kepada sesama? Ada waktu bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Kita dapat memberikan bantuan pertolongan meskipun kecil, tetapi itu dibutuhkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Atau kita mau datang menghibur saudara-saudara kita yang sakit, yang berduka, yang bersedih. Atau kita dapat mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Menjelang Natal ada banyak kegiatan, ada banyak berbagai acara yang diselenggarakan. Kita mau menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan memberikan persembahan yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, melalui talenta kita, melalui karunia kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh menarik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat bagaimana perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah panggilan kita. Orang percaya adalah terang dunia untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang Yesus perintahkan, ajarkan kepada kita, sehingga banyak orang melihat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus berkarya dalam kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah berbagai tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Dan kami dipanggil untuk menjadi terang dunia.
menjangkau sesama kami melalui pelayanan kasih, memancarkan terang kasih Kristus dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, tolong kami untuk dapat menemukan karunia, potensi dalam diri kami yang dapat kami bagikan kepada sesama melalui tindakan perbuatan pekerjaan baik yang kami lakukan, sehingga banyak orang melihat dan memuliakan nama Tuhan, nama Bapa di surga. Berkati ya Tuhan di dalam berbagai rupa-rupa tindakan, perbuatan, sikap kami dalam memancarkan terang Kristus, sehingga boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami layankan. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, perjalanan kami. Tuhan berkati, Tuhan karuniakan perlindungan dan keberhasilan. Kami berdoa bagi setiap kami Sobat Messenger, kami yang sakit, yang lemah tubuh, kami yang menjalani masa-masa pemulihan, bahkan terasa lama dan susah. Sungguh Tuhan jamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Ajar kami terus berharap kepada Tuhan Yesus di dalam masa-masa perawatan, bahkan pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menjalani hari demi hari penuh dengan pengucapan syukur. Berdoa bagi kami yang khawatir akan hari depan kami yang kesepian, kami yang bersusah hati, senantiasa Tuhan Yesus, Engkau hiburkan kami, karuniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga terus kami meyakini Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat dalam segala hal yang kami jalani di tengah dunia ini, karuniakan hikmat jalan keluar, bahkan kekuatan, sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan segenap gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan perayaan Natal, menyambut kelahiran Yesus di tengah dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ajar kami untuk melayani dengan tulus, dengan sukacita, dan kami berikan yang terbaik sesuai dengan karunia, potensi yang Tuhan kerjakan, karuniakan dalam kehidupan kami. Berkati di dalam berbagai rancangan kegiatan perayaan Natal. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Kami semua ada satu anggota tubuh Kristus untuk boleh saling bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, bersatu dalam pikiran dan perasaan kami untuk melayankan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati, cukupkan segala kebutuhan dalam pelaksanaan perayaan Natal ini. Kami boleh bersuka cita bersama karena kasih Kristus, kasih Allah bagi kami terus nyata hari demi hari. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati ya Tuhan untuk aparat keamanan, TNI, Polri dalam menjaga stabilitas negara, kedaulatan, keamanan, kedamaian di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan Yesus berikan pertolongan, bahkan Tuhan akan memelihara keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena tugas negara. Senantiasa mereka dapat
menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang mendatangkan kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Berkati dalam berbagai program untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, Tuhan Yesus yang akan menolong, menjaga sehingga tidak ada korupsi yang terjadi. Sungguh setiap dana yang dipersiapkan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan sistem pertahanan keamanan negara, Tuhan Yesus yang akan menolong. Kau berkati negara kami Indonesia, limpahkan keamanan, limpahkan kedamaian, limpahkan kerukunan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan Allah yang sempurna, serta penghiburan kekuatan di Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, setiap kita orang percaya adalah terang dunia. Kita diajar, kita diperintahkan untuk saling mengasihi, melayankan kasih, memancarkan terang Kristus dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari, untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Kristus, dan sesama kita menerima kebaikan demi kebaikan, karena kasih Allah nyata dalam hidup mereka melalui kita semua yang berbuat baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.